Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Saudara-saudara, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Saya senang mendengar kalimat itu. Semua semoga sehat semuanya tanpa ada kendali apapun. Hari ini kita pertemuan kelima, pendidikan kewarganegaraan, mengangkat tema hak dan kewajiban warga negara. Ya, sebagai warga negara mempunyai hak dan kewajiban. Itu merupakan konsekuensi logis sebagai warga negara. Ayo kita ikuti satu persatu pemaparan ini. Sebelum kita menyampaikan hak dan kewajiban sebagai warga negara yang menyeluruh atau secara gamblang, kita mereview mata kuliah atau pertemuan kemarin, cara perubahan konstitusi. Ya, karena pada waktu kemarin kita membahas konstitusi. Dan hari ini ketika memasuki hak dan kewajiban warga negara, maka kita mereview bagaimana cara mengubah konstitusi. Ya, ada banyak pendapat. C.F. Strong, Ismail Sunni, K. Sewell, itu semuanya bisa menjadi referensi sehingga pada hari ini ketika berbicara hak dan kewajiban, maka kalau mendasarkan pada berbagai konstitusi, hal tersebut bisa kita hubungkan dengan pertemuan kemarin. Next, pengertian hak dan kewajiban. Hak merupakan milik, kekuasaan berbuat sesuatu, kekuatan yang benar atas sesuatu. Ya, itulah hak. Kewajiban, keharusan atas sesuatu yang harus dilakukan. Sering dalam bahasa sehari-hari saudara mengatakan, itu hak saya, itu kewajiban saya. Atau dalam bahasa orang yang lebih tua daripada saudara atau lebih yang mempunyai jabatan atau yang lebih senior, ayo kerjakan kewajibanmu sebelum menuntut hakmu. Atau sebaliknya, mana Pak hak saya? Sebagai mahasiswa mana? Baru kami kerjakan kewajiban. Kalimat hak dan kewajiban adalah kalimat yang selalu seiring sejalan. Dia tidak bisa dipisahkan. Sehingga ketika dihubungkan dengan sebagai warga negara, saudara sebagai warga negara, dan bahkan seluruh rakyat sebagai warga negara, maka kita memahaminya dari definisi tadi. Selanjutnya, kalau secara definitif pengertian, warga negara adalah penduduk sebuah negara, dalam artian karena dia ada hubungannya dengan keturunan, ada hubungannya dengan tempat kelahiran, ataupun yang lain. Jadi, inti dari warga negara adalah penduduk sebuah negara. Kalau saudara di Indonesia, hampir dipastikan seluruhnya karena berhubungan dengan keturunan dan tempat kelahiran. Ya mungkin ada satu dua yang keturunan dari bapaknya mungkin tidak dari Indonesia, atau sebaliknya ibunya bukan dari Indonesia, tetapi ketika menikah dahulu dan selanjutnya melahirkan sudah di Indonesia. Karena relatif di kampus kita jarang ditemukan orang tua yang masih di luar negeri begitu. Mungkin ada, mungkin, tetapi mayoritas bukan. Itu adalah warga negara. Hak dan kewajiban warga negara adalah kekuasaan yang benar atas sesuatu dan harus dilakukan oleh penduduk sebuah negara. Kekuasaan yang benar atas sesuatu dan harus dilakukan oleh penduduk sebuah negara. Ya, ketika saudara lahir atau bertempat tinggal di Indonesia atau berketurunan dari orang-orang Indonesia, selanjutnya saudara mempunyai hak dan kewajiban yang semuanya dihubungkan dengan saudara mempunyai kekuasaan yang benar terkait dengan kependudukan saudara. Kita selanjutnya
Negara merdeka itu mempunyai 3 hal yang perlu diperhatikan. Pertama, wilayah tertentu. Jadi negara itu dipastikan mempunyai wilayah. Yang kedua, ada rakyat yang tetap, ya saudara ini, ketika pemerintahan yang berdaulat. Pemerintahan yang berdaulat. Ini kita membicarakan negara merdeka dihubungkan dengan ya hak dan kewajiban sebagai warga negara tadi. Dan sebetulnya kalau saudara merefleksi terhadap diri saudara sebagai mahasiswa dan sebagai warga negara, mudah untuk memahaminya. Tetapi kalau melihat diri sendiri memang kadang agak sulit sih. Kalau melihat orang lain, ya seperti kalau saudara mengevaluasi diri sendiri itu sulit, tapi mengevaluasi orang lain itu lebih mudah. Dan ketika berbicara hak dan kewajiban, melihat terhadap orang lain itu lebih mudah dipahami daripada diri saudara sendiri. Penduduk terdiri dari warga negara dan warga negara asing. Intinya bahwa yang dikatakan penduduk itu adalah ya di situ pasti ada warga negara dan kemungkinan ada warga negara asing. Intinya semuanya di labelin penduduk. Setiap warga negara adalah penduduk suatu negara, sedangkan setiap penduduk belum tentu warga negara, sebab mungkin dia warga negara asing. Betul kan? Setiap warga negara adalah penduduk sebuah negara, suatu negara, sedangkan setiap penduduk belum tentu warga negara. Ya karena dia hanya musiman, setahun, bahkan 1 minggu. Saudara pernah keluar negeri kan? Ya, saudara kan sempat menjadi warga negara di tempat tersebut, tetapi warga negara asing, bukan warga negara kalau dalam bahasa Indonesia seperti warga negara Indonesia, bukan. Posisi saudara, labelnya saudara itu adalah warga negara asing, tetapi warga negara juga. Kesimpulannya, hak dan kewajiban warga negara adalah kekuasaan yang benar atas sesuatu dan harus dilakukan oleh penduduk atau rakyat yang menetap di suatu wilayah sebuah negara. Jadi saudara sebagai contoh di Indonesia, ya saudara harus berbuat sesuatu terhadap hak dan kewajiban saudara sebagai warga negara itu, tidak hanya menuntut haknya atau tidak hanya melaksanakan kewajibannya saja. Semuanya iya. Ya maksudnya saudara selalu wajib membayar pajak, wajib membayar A, B, C, D. Tetapi saudara tidak mendapatkan hak pendidikan yang gratis, hak untuk bisa menjalankan kehidupan yang lain yang lebih enak, hak mendapatkan keamanan. Itu kalau tidak ada, itu menjadi masalah besar. Selanjutnya payung hukum. Di sini pada pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 dikatakan tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Ya, ini hubungannya dengan hak dan kewajiban, berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Jadi negara, kalau dalam bahasa teknis, pemerintah, dalam sederhana lagi, Pak Jokowi itu mempunyai kewajiban untuk memastikan semua warganya mempunyai pekerjaan dan penghidupan yang layak. Yang mengatakan bukan siapa-siapa kecuali pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Jangan, Pak Agus kok menyebut atau mengikut-ikutkan presiden, teknis lagi. Bukan, ini kita menyampaikan tentang Undang-Undang Dasar 1945. Karena sebagian dari kita lupa terhadap Undang-Undang Dasar kita. Pasal 29 ayat 2, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya. Nah ini, kalau saudara sudah beragama, wajib melaksanakan ajaran agamanya. Tapi bahwa saudara ingin memilih agama A, B, C, D, yaitu hak saudara memilih agama yang mana. Tetapi kalau menjadi warga negara Indonesia, wajib memiliki keyakinan. Karena filosofis negeri kita
yaitu setiap orang itu pasti punya kepercayaan, keyakinan, lebih mudah lagi pasti ada yang disembah atau yang paling dihormati dalam kehidupannya. Dan terbukti, ya seluruh warga negara Indonesia memang ya beragama semuanya. Meskipun secara teknis mungkin ada yang beragama KTP, taruhlah begitu, tetapi di dalam kepercayaannya itu ada. Iya, secara formalistis mungkin yang bersangkutan tidak maksimal dalam beribadahnya karena kesibukan atau karena alasan lain, tetapi dalam keyakinannya dipastikan dia ada hubungannya dengan sang penciptanya masing-masing dalam keyakinan dan kepercayaan di masing-masing agama. Pasal 31 ayat 1, tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran. Juga seperti saudara, tapi sebetulnya kalau berbicara pengajaran di sini ya masih wajib belajar 9 tahun. Kalau kuliah itu kan sifatnya semacam pilihan. Kalau mau kuliah ya silahkan, kalau tidak silahkan, tetapi bahwa negara belum bisa menjamin secara free of charge seluruh anak negeri untuk bangku kuliah itu iya. Tapi kalau memang mempunyai tekad baik, maka pasal 31 ayat 1 ini terkait dengan SD, SMP, SMA sudah selesai. Yang perguruan tinggi dengan semangat tekad berjuang maka bisa selesai juga. Maksudnya bisa melaksanakan sebagai mahasiswa dan bisa menyelesaikannya. Ya, ini merupakan pukulan bagi yang mendengarkan kebetulan sudah semester tua. Kalau saudara di kelas ini kan tidak ada masalah ya, karena belum semester 7-8. Yang mendengarkan semester 7-8 sebuah tamparan bahwa tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran. Sudah diberi hak, tapi yang bersangkutan mungkin agak teledor atau mempunyai kesibukan lain sehingga tidak segera menyelesaikan ya skripsinya atau tugas akhirnya sehingga belum melaksanakan wisuda. Selanjutnya berbicara asas-asas dan prinsip-prinsip kewarganegaraan. Ya, kita kenal ada dua azas. Azas ius sanguinis dan ius soli. Ius sanguinis itu azas keturunan atau hubungan darah warga negara ditentukan oleh orang tuanya. Jadi, ini sangat menentukan terhadap saudara atau bahkan seluruh warga negara kita. Apakah dia mempunyai kewarganegaraan di Indonesia atau tidak? Sangat dihubungkan dengan, maksudnya kewarganegaraannya sangat dihubungkan dengan keturunan dan hubungan darah. Kalau isoli, asas daerah kelahiran, status warga negara ditentukan kelahiran di negara mana. Jadi ada perbedaan. Satunya hubungan darah, satunya adalah tempat di mana dilahirkan. Ya mungkin kalau saudara di ruangan kelas ini mayoritas kedua-duanya, tetapi ada yang mungkin berbeda. Ius sanguinis sama ius soli. Itu yang perlu dihafal, tapi lebih penting substansinya mengetahui supaya lebih mudah menjelaskan kepada siapapun terkait dengan azas dan prinsip kewarganegaraan ini. Karena ya semakin dunia mengglobal, semakin terbuka semuanya untuk memberikan batasan-batasan kesulitan. Lah, inilah azas dan prinsip kewarganegaraan yang bisa membentengi saudara atau warga negara kita untuk menjadi bagian dari warga negara Indonesia. Selanjutnya kita berbicara bipatriot sama apatriot. Kalau bipatriot itu adalah dui kewarganegaraan timbul apabila menurut peraturan dari dua negara dianggap sebagai warga negara di dua negara. Kalau apatriot, tanpa kewarganegaraan, seseorang tidak diakui sebagai warga negara manapun. Ini adalah hal yang sangat kontras, yang perlu dijelaskan bagaimana hal ini bisa terjadi. Karena kalau itu terjadi pada saudara, ini menjadi masalah besar. Saudara kalau mempunyai calon pasangan dari Australia, Singapura, ataupun Jepang, ataupun Korea Selatan, ya yang paling menarik ya,
itu boleh-boleh saja, tetapi bipartheid sama apartheid menjadi hal yang perlu saudara renungi betul, supaya keturunan saudara nanti itu jelas kewarganegaraannya. Kalau saudara sama calon sang suami atau sang istri dari Korea Selatan selanjutnya hidup di taruhlah Amerika, sangat mungkin saudara apartheid itu tidak diakui kewarganegaraan saudara semuanya. Maksudnya bukan saudaranya, tetapi anak saudara nanti ketika belum menjadi warga negara Amerika, dan secara kelahiran nanti anak saudara itu berposisi di Amerika, tapi Amerika mungkin tidak mengakui pada proses kelahirannya, kecuali mengakui terkait dengan keturunannya. Ini menjadi masalah besar. Ya, kita tidak melarang terkait dengan pilihan saudara untuk mencari pasangan dari luar negeri, itu boleh-boleh saja. Yang tidak benar adalah saudara memutuskan tanpa sebuah rasionalisasi pilihan tersebut. Karena ya, psikologis anak dan kita sebagai orang tua pasti berbeda. Dia ketika merasa bukan bagian dari warga negara manapun, taruhlah ketika menuntut ilmu, dia pasti akan kesulitan untuk menyesuaikan, beradaptasi dengan lingkungannya. Ya, berbicara bipartheid itu kelahiran Fauzi, produk orang tua di negara X, berdomisili di negara Z. X menganut ius sanguinis, Z menganut ius soli. Fauzi sang anak mempunyai dua status kewarganegaraan. Ini kalau ini yang normal, maksudnya boleh-boleh saja. Meskipun mungkin kalau disuruh memilih ya harus memilih salah satu, tetapi di dua tempat dia diakui sebagai warga negara. Kalau saudara mungkin lebih mudah, saudara orang yang hidup di taruhlah luar Surabaya dan saat ini hidup di Surabaya dan menikah dengan orang Surabaya atau teman di Surabaya, dan selanjutnya saudara mempunyai berbagai identitas kependudukan di Surabaya semuanya, taruhlah begitu. Seandainya saudara tidak memindahkan identitas dari daerah saudara ke Surabaya, sangat mungkin saudara tidak diakui. Tetapi kalau sudah memindahkan, baru diakui. Kalau bipartheid itu tentunya skalanya lebih global lagi. Apartheid, kelahiran Ali, putra Adi dan Cita yang berstatus warga negara Z, yang berius soli, mereka berdomisili di negara Z yang ius sanguinis. Kelahiran Ali tidak diakui sebagai warga negara karena orang tua bukan warga negara. Ini menjadi masalah besar. Ya, saudara mungkin sebagai pasangan hidup dengan pasangan saudara oke-oke saja, tetapi ketika turun betul kepada sang anak, sangat mungkin suatu saat akan diprotes sang anak. Bagaimana sih mama ini? Bagaimana sih papa ini? Saya ini sekarang menjadi tidak mempunyai identitas kewarganegaraan. Itu menjadi masalah besar. Selanjutnya, di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, pasal 2 dijelaskan, menjadi warga negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang lain yang sudah disahkan menjadi warga negara Indonesia. Mudah kan? Jadi tidak ada sesuatu yang tidak bisa dibahas atau dikupas. Intinya menjadi warga negara Indonesia pun bisa dari orang Indonesia asli, orang bukan Indonesia asli pun juga bisa hidup di Indonesia atau berlabelkan warga negara Indonesia. Pasal 5, warga negara Indonesia yang lahir di luar perkawinan yang belum 18 tahun dan belum kawin, anak tersebut harus memilih salah satu warga negara ketika bipartheid tadi ya. Memang harus, ya, setiap hidup itu harus melakukan pilihan-pilihan terkait dengan kehidupannya. Next. Hak dan kewajiban warga negara, Undang-Undang 1945. Perkembangan pendidikan bela negara, Orde Lama, Orde Baru, Reformasi, ya luar biasa. Pada waktu Orde Lama, Orde Baru khususnya, itu bagaimana perkembangan pendidikan bela negara itu luar biasa. Ditanamkannya, diindoktrinasi. Tetapi pada suatu saat dia menemukan titik jenuh dan ada protes dari kelompok sipil. Pada waktu reformasi awal-awal tidak ada, sekarang mulai muncul lagi terkait dengan
perkembangan pendidikan bela negara yang ia menaruh pro dan kontra terkait dengan perkembangan pendidikan bela negara di masa reformasi ini. Yang menghalangi tantangan non-fisik yaitu pengaruh global dan gejolak sosial. Jadi, hak dan kewajiban warga negara Indonesia, saudara dan semua warga, ketika itu ada sebuah masalah, pasti yang menjadikan pemicu adalah terhalanginya tantangan fisik, pengaruh global, dan gejolak sosial. Kalau yang kasat mata itu sangat mudah. Bela negara, yaitu di situ ada tekad, sikap atau tindakan warga negara yang teratur, menyeluruh, terpadu, dan berlanjut dilandasi kecintaan pada tanah air serta kesadaran hidup berbangsa dan bernegara. Itulah bela negara. Tekad, sikap, dan tindakan warga yang teratur menyeluruh. Harus memberi contoh untuk definisi bela negara. Azas bela negara merupakan hak dan kewajiban. Azas motivasi dalam bela negara menjadi hal yang bisa menghidupkan bagaimana generasi selanjutnya itu bisa membela negara betul. Ya, kalau tidak diberi nutrisi untuk bela negara, maka ini menjadi masalah. Apalagi hari ini berbagai negara ketika globalisasi terbuka semuanya. Peluang kerja dari negara manapun sangat mungkin mudah untuk masuk ke kita. Iya kan? Asas motivasi dalam bela negara ini akan muncul bagi setiap kita. Karena rasa kepemilikan terhadap negara tersebut. Dan ini adalah merupakan hak dan kewajiban kita semuanya. Jadi bela negara itu adalah hak dan kewajiban karena saudara sudah menjadi bagian dari warga negara itu. Memotivasi itu sulit-sulit mudah sih. Kalau orang yang mempunyai pendidikan tinggi dan mungkin pengetahuannya lebih dari saudara, agak sulit untuk mengatur mereka. Karena paradigma berpikirnya kemungkinan juga sudah berbeda, cara pandangnya juga sudah berbeda. Itulah terkait dengan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Saudara bisa mengambil beberapa referensi, taruhlah sebagian di The Journal of Society dan Media meskipun tidak banyak, karena memang fokusnya agak berbeda. Tapi kembali tadi bahwa tekad kita sebagai warga negara yang teratur, menyeluruh, terpadu, dan berlanjut dilandasi kecintaan pada tanah air serta kesadaran hidup berbangsa dan bernegara itu harus dipupuk sehingga saudara menjadi warga negara yang baik, tahu yang mana hak dan kewajiban saudara. Pokoknya KTP saya harus dihadirkan karena saya baru 17 tahun dan belum mempunyai KTP. Itu hak saya. Mengapa itu dia merengek-rengek gitu? Karena pada suatu saat dia ditangkap polisi, taruhlah begitu, ketika mengendarai dan dia belum punya SIM, hanya ditampilkan STNK. Ketika ditanya terkait dengan mana identitasmu, ketika ditampilkan kartu pelajar, selanjutnya kemungkinan hal itu tidak bisa diterima atau sebaliknya. Intinya bahwa menjadi warga negara itu mempunyai hak dan kewajiban yang luar biasa, bagaimana mengelola negara ini dengan baik sehingga bisa hidup dengan nyaman meskipun dengan pasangan yang awalnya berbeda kebangsaan, berbeda status kewarganegaraan, tapi sekarang selanjutnya bisa dalam satu tempat. Seandainya saudara, khususnya ini mahasiswa mempunyai rancangan untuk punya pasangan hidup di luar negeri dan hidup di luar negeri, terkait dengan hak dan kewajiban sebagai warga negara ini merupakan modal untuk kehidupan itu. Semoga ada manfaat, semoga bisa mencerahkan bagi kita semua terkait dengan hak dan kewajiban warga negara. Ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.